Kaum muslimin yang kami muliakan, terjadi fitnah di negeri Syam. Syam itu di mana, Bapak? Syam itu adalah Syria, Palestina, Lebanon dan Yordania. Pusat Syam itu adalah Palestina. Jantung dan kaki tangan daripada Syam adalah Syria. Sayap-sayapnya adalah Lebanon dan Yordania. Negeri ini sedang membara fitnahnya saat ini sejak Maret 2011. Yang saya merasa aneh, banyak start kejadian fase keempat yang besar-besar itu banyak terjadinya itu dari 2011. Saya banyak merasa aneh, Pak, tetapi ya sudahlah, memang begitu kenyataannya. Ini perintah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan. Badiru ini bukan berlomba-lomba biasa, Pak, tapi berlomba-lomba yang terang-terangan, dinampakkan, nggak lagi sembunyi-sembunyi. Berlomba-lombalah kamu, terang-teranganlah kamu dalam berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Jadi jangan malu-malu di airport baca Quran, sambil nunggu bus baca Quran, jangan malu, nampak-nampakkan betul, nggak apa-apa. Jangan malu-malu, lagi ada kegiatan meeting atau semacamnya, waktu duha masuk, duha terang-terangan, jangan malu-malu. Jangan malu-malu mengucapkan assalamualaikum, bismillah, Allah akbar, astagfirullah umpamanya. Jangan malu-malu, terang-terangan sekarang ini. Sebagaimana orang-orang jahat juga terang-terangan menampakkan kejahatannya. Tatoan dari sampai ke sini, sampai ke wajah, sampai lidah pun ditato. Terang-terangan mereka. Yang laki-laki terang-terangan lubah kelamin jadi wanita, lalu melengok-lenggok kayak wanita, menjijikkan. Terang-terangan mereka. Kenapa umat Islam nggak mau terang-terangan dalam beramal soleh? Ini udah akhir zaman. Tapi Nabi mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira, yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Ketika potongan-potongan fitnah seperti potongan-potongan malam yang sangat banyak sudah tumpang tindih terjadi, berlomba-lombalah kamu, terang-teranganlah kamu memperbanyak amal soleh. Nggak usah main sembunyi lagi lah, terang-terangan. Termasuk membela Islam terang-terangan. Aku sih ikut tapi di belakang layar aja. Ini bukan zamannya lagi, terang-terangan. It's me, ini saya. Begitu, Pak, terang-terangan. Ketika Islam memerlukan kita, apalagi di zaman ini, maka tampillah seluruhnya, jiwaku, badanku, hartaku, kemampuanku, waktuku untukmu wahai agama Allah. Begitu loh, bela Islam. Kaum muslimin akan memuliakan, badiru bil a'mali fitanan. Nah, fitanan ini kata Nabi, standar fitnah itu adalah negeri Syam, bukan Rohingya, bukan Yaman, bukan Irak, atau bukan Indonesia. Fitnah itu wal fitanu bisyam, dan standar fitnah itu adalah di negeri Syam. Apabila bara fitnah telah menyala di negeri Syam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu yang ada di muka bumi di bagian belahan mana saja, berlomba-lombalah dan terang-teranganlah memperbanyak amal soleh. Itu. Kenapa demikian? Karena ternyata, masya Allah, karena ternyata eskalasi fitnah itu dari sejak ini dia akan terus naik sampai kepada Dajjal keluar. Puncak fitnah terhebat, terdahsyat, terberat itu di muka bumi adalah Dajjal keluar. Agar selamat dari Dajjal, iman dan amal soleh yang disuruh Nabi untuk diperbanyak, inilah yang menjadikan dia akan selamat nanti dari Dajjal. Harusnya sholat kita berjamaahnya di masjid, bukan lagi di rumah. Yang bapak-bapak loh ini, kalau ibu-ibu boleh pilih mau ke masjid, tafadhol, di rumah lebih bagus, tetapi on time, bukan in time loh Bu ya, on time. Orang azan, kita sudah meninggalkan aktivitas apapun yang lain, kita sudah wudu, kita bentangkan sajadah menghadap kiblat, kita mulai start sholat sunat. Kemudian kita sholat wajib, kemudian kita sholat sunat lagi, zikir, berdoa, salam. On time. Jadi sholatnya jangan lagi di kampus, sholatnya jangan lagi di kantor, sholatnya jangan lagi di toko, sholatnya jangan lagi di kebun, sholatnya berjamaah di masjid. Kalau Al-Quran hanya khatamnya bulan Ramadan doang, sekarang tambah. Di luar Ramadan per 3 bulan khatam 1 kali. Kalau bisa 1 bulan khatam 1 kali. Kalau mampu,
Dan dulu hafalan kita berkisar antara inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad. Setelah ini tambah wal asri, kan pendek-pendek juga tuh, nggak apa-apa, li ilafi quraisy, tambah, jadilah daripada malaikat asal dia dengar kita baca al-fatihah, habis ini pasti qul huwallahu ahad nih, habis ini pasti inna a'taina, nggak keluar daripada itu, udah langganannya. Sekarang tambah hafalannya, badiru bil amal. Maaf ini kita di mana-mana pegang gadget. Saya yakin dan pasti setiap kita pasti punya benda macam ini. Berapa orang yang ada aplikasi Al-Quran dalam gadgetnya, dan berapa kali sehari aplikasi itu bisa dibuka dibandingkan aplikasi WhatsApp? Berapa orang? Saya bertanya, di manakah posisi ini sekarang dibandingkan Al-Quran di hati kita? Mana yang paling banyak kita sentuh, ini atau Al-Quran? Apakah ini akan memberi syafaat pada Bapak? Apakah ibu bisa diberi syafaat oleh benda macam ini? Wallahi, kecuali kalau ini digunakan untuk perjuangan Islam, kecuali ini digunakan untuk dakwah, kecuali ini digunakan untuk silaturahim, kecuali ini digunakan untuk memenangkan perjuangan. Tafadhol. Jika tidak, habis membaca tulisan orang ke tulisan orang, dari postingan ini, dari postingan itu, kita sibuk membacanya. Masya Allah, ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Dibaca dalam kitab ini nanti, Rasul mengatakan, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan pernah terjadi hatta yaqra'un nas min ummati al-musannah, atau kama qala Nabi, sehingga manusia dari kalangan umatku sudah sibuk membaca al-musannah. Sahabat bertanya, mal musannah ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apa itu musannah? Nabi menjawab, atau kama qala, kitabun katabahun nasu biaidihim fayatanaqalunahu fima bainahum wa yatrukuna kitab Allah wa yaqra'unahu wa yatrukuna kitab Allah. Musannah itu adalah tulisan yang ditulis oleh manusia dengan tangan-tangan mereka, lalu tulisan tersebut berpindah dari satu tangan kepada tangan yang lain, dan mereka sibuk membaca tulisan-tulisan tersebut. Mereka meninggalkan membaca kitabullah. Kalau bukan sekarang, zamannya zaman mana lagi kira-kira? Betul tidak? Share ini, share itu, posting ini, posting itu, copy paste ini, dilemparkan ke situ, sibuk baca itu. Habis tulisan manusia menghabiskan waktu kita. Sementara surat cinta dari Allah, Al-Quran, sudah ditinggalkan nun jauh di sana. Tapi kalau sempat ketinggalan, saya yakin pusing seharian itu. Kalau udah terlanjur 5 menit, pasti akan mau lagi dia jalan pulang, ya enggak? Karena HP tinggal. Tapi kalau Al-Quran tinggal, ada nggak yang gelisah? Kenapa Al-Quran tinggal? Hari ini saya bacanya di mana? Saya bukan hafiz Quran. Syukur-syukur kalau di HP ada aplikasi Android, tapi bukan aplikasi doang, kagak dibuka. Orang yang beriman di akhir zaman, dia akan terang-terangan beramal soleh. Sebelum buka yang lain, dia buka aplikasi Al-Quran dulu, lalu dia mulai membaca selembar, 2 lembar, sehalaman, 2 halaman. Sebelum dia membaca tulisan manusia, dia dahulukan membaca surat cinta dari kekasihnya, Allah Rabbul Alamin. Buka itu. Yang belum punya Android Al-Quran, belum buka aplikasi Al-Quran, masukkan. Lalu jadikan janji, ya Rabb, hamba janji suratmu duluan yang hamba baca sebelum surat-surat manusia. Asal buka WhatsApp, asal buka FB, yang lain-lainnya, berjanjilah terlebih dahulu, dulukan dengan kitabullah. Mau tidak? Badiru bil a'mal. Ini akhir zaman, tidak akan terjadi kiamat kata Nabi, sampai begitu. Baik kaum muslimin, terang-terangan begini loh keadaannya sekarang di negeri Syam. Sampai sekarang dunia semakin gila menyiksa kaum muslimin di negeri Syam. Hampir merata, kota-kotanya hancur di mana-mana, rumah-rumahnya hancur, rumah sakitnya rata, sekolah-sekolah tidak bisa berfungsi, anak-anak diungsikan, kaum wanita dihinakan sehina-hinanya, orang-orang tua dicincang, yang muda-muda juga dipaksa untuk berperang atau dibunuh dan sebagainya. Pemurtadan sedang terjadi dengan dahsyat di negeri Syam. Kaum muslimin, Nabi mengatakan, jika itu sudah kalian saksikan, berlomba-lombalah.